Hai, perkenalkan, namaku Sri Devi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu politik. Kalau dengar kata politik, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang mikir tentang pemilu, partai, presiden, atau bahkan janji-janji kampanye. Sebenarnya politik itu nggak selalu membahas tentang perebutan kekuasaan loh, tapi politik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita juga. Misalnya nih, waktu kita milih ketua kelas, bikin aturan di organisasi, atau ngatur kegiatan bareng teman. Itu semua udah termasuk kegiatan politik, karena di situ kita ada proses pengambilan keputusan bersama. Sekarang aku akan bahas apa sih sebenarnya ilmu politik itu. Setiap ahli punya pandangannya masing-masing dan ini beberapa yang terkenal. Yang pertama ada Aristoteles, filsuf Yunani kuno, bilang kalau politik adalah usaha manusia untuk mencapai kebaikan bersama. Menurut dia, manusia itu adalah makhluk politik atau zoon politikon. Artinya, kita memang butuh hidup bareng orang lain dan mengatur kehidupan bersama supaya adil dan damai. Yang kedua ada Harold de Lasswille. Dia punya definisi yang keren banget, yaitu who gets what, when and how. Siapa yang dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Intinya, politik itu tentang siapa yang punya kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dipakai buat ngatur pembagian sumber daya. Yang ketiga ada David Easton. Ia menyebut politik sebagai pembagian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Jadi lewat politik, nilai-nilai penting kayak keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dibagi dan dijaga oleh lembaga resmi kayak pemerintah. Yang keempat ada Miriam Budiarjo, yang merupakan salah satu ahli politik Indonesia. Ia mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan dan pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta pembagian dan penggunaan kekuasaan. Jadi, bukan cuma tentang presiden dan parlemen saja ya, tapi juga soal hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa politik itu cara manusia mengatur kehidupan bersama supaya tercapai tujuan yang baik untuk semua. Jadi sekarang kita masuk ke sejarahnya ya. Sebenarnya politik udah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok. Tapi secara ilmiah, ilmu politik mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno. Waktu itu, tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai mikir, gimana sih cara bikin negara yang adil? Plato menulis buku Republik tentang negara ideal, sedangkan Aristoteles menulis Politics yang bahas sistem pemerintahan dan etika berpolitik. Lalu pada abad ke-16 sampai ke-18 muncul pemikir seperti Machiavelli, Hobbes, Locke, dan Rousseau. Machiavelli lewat bukunya The Prince ngomongin soal strategi dan kekuasaan dalam memimpin. Sedangkan Hobbes dan Locke ngomongin kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Sedangkan Rousseau menekankan tentang kehendak umum bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat. Masuk abad ke-19 dan ke-20, ilmu politik makin berkembang dan diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Di Amerika misalnya, sudah ada organisasi ilmuwan politik seperti APSA, American Political Science Association, sejak tahun 1903. Sebelumnya kita udah bahas pengertian politik dan pendapat para ahli. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang seru, yaitu tentang perkembangan ilmu politik di dunia modern, lalu perkembangannya di Indonesia, dan terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi. Perkembangan ilmu politik di dunia modern. Jadi teman-teman, kalau dulu ilmu politik cuma fokus pada hal-hal kayak kekuasaan, negara, dan lembaga pemerintah, sekarang cakupannya jauh lebih luas.
ilmu politik modern bukan cuma tentang siapa yang jadi pemimpin, tapi juga bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam proses politik. Gimana kebijakan dibuat dan bahkan bagaimana teknologi ikut memengaruhi arah politik. Coba dibayangin, zaman dulu politik itu cuma dibahas di gedung pemerintahan, di parlemen, atau di ruang diskusi para elit. Tapi sekarang, politik bisa terjadi di mana saja, bahkan di timeline media sosial kita sendiri. Contohnya nih, waktu ada isu nasional, orang langsung bahas di Twitter, TikTok, atau Instagram. Kadang, dari situ justru muncul tekanan publik yang bikin pemerintahan akhirnya ambil tindakan. Nah, ini salah satu bukti kalau politik modern udah jadi bagian dari kehidupan digital kita. Dalam perkembangannya, ilmu politik sekarang punya banyak cabang yang saling berhubungan. Misalnya, perilaku politik atau political behavior. Ini mempelajari bagaimana masyarakat bersikap dan bertindak terhadap dunia politik. Contohnya, kenapa orang bisa pilih calon A bukan calon B? Apa yang mempengaruhi keputusan tersebut? Apakah karena visi misi, karena figur, atau karena media sosial? Dari sinilah peneliti bisa memahami perilaku pemilih, partisipasi masyarakat, bahkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik atau public policy. Di sini, ilmu politik membahas bagaimana pemerintah mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kebijakan tentang harga BBM, bantuan sosial, pendidikan gratis, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memastikan keputusan yang dibuat benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi, politik bukan cuma soal debat, tapi juga soal bagaimana keputusan politik bisa berdampak langsung pada kehidupan kita. Selanjutnya ada politik perbandingan atau komparatif politik. Bidang ini seru banget karena membandingkan sistem politik antar negara. Misalnya, kenapa sistem pemerintahan Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia? Kenapa beberapa negara bisa sangat demokratis, sementara yang lain masih otoriter? Dan dari situ kita bisa belajar banyak hal, termasuk bagaimana kita memperbaiki sistem politik di negara ini. Selanjutnya, hubungan internasional atau international relation. Nah, kalau yang ini, kita mempelajari bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain lewat diplomasi, perdagangan, kerjasama militer, sampai urusan global seperti perubahan iklim. Contohnya, saat Indonesia ikut KTT G20 atau kerjasama dengan ASEAN, itu semua bagian dari politik internasional. Dan yang gak kalah penting, sekarang juga muncul bidang baru seperti politik digital atau cyber politics. Di sini, ilmuwan politik meneliti bagaimana internet, media sosial, dan teknologi memengaruhi kekuasaan. Misalnya kampanye online, propaganda digital, atau penyebaran hoax. Jadi, politik modern itu nggak cuma tentang apa yang terjadi di ruang sidang DPR, tapi juga apa yang terjadi di layar HP kita sehari-hari. Kesimpulannya, ilmu politik zaman sekarang itu makin luas, makin hidup, dan makin relevan dengan keseharian kita. Nah, sekarang aku akan bahas versi lokalnya, yaitu perkembangan ilmu politik di Indonesia. Perjalanan politik di Indonesia bisa dibilang cukup panjang dan penuh dinamika. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ilmu politik mulai dikenal lewat tokoh-tokoh nasional yang berjuang membangun sistem pemerintahan. Tapi pada masa itu, politik masih banyak berfokus pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan membangun dasar negara. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, politik lebih dikontrol oleh pemerintah pusat. Ilmu politik saat itu nggak berkembang bebas karena banyak hal yang dianggap sensitif untuk dibahas. Namun setelah reformasi tahun 1998, situasinya berubah total. Kita mulai masuk ke era demokrasi yang lebih terbuka. Partai politik bermunculan, pemilu dilaksanakan secara langsung,
dan masyarakat bebas menyampaikan pendapat. Nah, di era ini juga ilmu politik di Indonesia mulai berkembang pesat di dunia pendidikan dan penelitian. Banyak universitas membuka jurusan ilmu politik seperti di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Mereka bukan cuma ngajarin teori, tapi juga meneliti fenomena politik nyata dari Indonesia, mulai dari perilaku pemilih muda, politik identitas, konflik antar partai, hingga kebijakan publik dan politik digital. Yang menarik, ilmu politik di Indonesia juga makin dekat dengan masyarakat. Kita bisa lihat misalnya banyak lembaga survei politik, diskusi publik di TV, bahkan konten edukasi politik di YouTube dan di TikTok. Semua itu tanda bahwa masyarakat kita mulai melek politik, gak cuma jadi penonton, tapi juga aktif berpendapat dan mengawasi pemerintah. Dan disinilah peran ilmu politik jadi penting banget. Dengan mempelajari politik, kita bisa lebih paham kenapa suatu kebijakan dibuat, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana cara kita ikut berkontribusi agar politik Indonesia makin sehat dan transparan. Nah teman-teman, dari semua pembahasan tadi bisa kita tarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, politik itu bukan cuma soal kekuasaan atau jabatan tinggi, karena politik adalah tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, dari para ahli seperti Aristoteles, Laswell, sampai Miriam Budiarjo, kita belajar bahwa politik selalu berkaitan dengan kekuasaan, nilai, dan keputusan bersama. Semua tindakan politik pada akhirnya bertujuan menentukan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya mendapatkan. Yang ketiga, perkembangan ilmu politik dari masa ke masa menunjukkan bahwa politik selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu fokusnya pada negara dan pemerintahan, sekarang politik juga melibatkan masyarakat, media, dan teknologi digital. Politik udah bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan kita semua sebagai warga negara. Dan yang terakhir, di Indonesia sendiri, ilmu politik berkembang pesat setelah reformasi. Sekarang kita hidup di era demokrasi di mana suara rakyat sangat berpengaruh. Dengan memahami ilmu politik, kita bisa menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bijak dalam menilai situasi politik. Jadi, gak gampang terprovokasi, gak mudah percaya hoax, dan bisa ikut menjaga agar politik kita tetap sehat. Jadi intinya, politik itu bukan hal yang jauh dan rumit, tapi justru hal yang ada di sekitar kita setiap hari. Dari keputusan kecil di sekolah sampai keputusan besar di pemerintahan. Semuanya bagian dari proses politik. Kalau kita paham politik, kita bisa jadi generasi yang sadar akan hak dan kewajiban, serta bisa ikut berperan menciptakan perubahan yang positif. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dari penjelasan ini bisa bikin kita lebih paham apa itu politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.